Assalamualaikum. Saya Yesi Widiasari, dosen Departemen Fisika FMIPA IPB, merupakan salah satu tim pengajar Fisika PPKU. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gaya dan hukum-hukum Newton. Apa saja yang diharapkan dari saudara setelah selesai perkuliahan ini? Tidak banyak, cukup 2 saja capaian pembelajaran pekan ini. Yang pertama adalah Anda mampu memahami konsep gaya, interaksi, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah Anda mampu menganalisis dinamika dalam sistem ekonomi dan sosial menggunakan konsep fisika mengenai gaya dan interaksi. Ada 6 bahan kajian yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu hukum-hukum Newton, konsep gaya, hubungan antar gaya dan gerak, jenis-jenis gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya normal, serta contoh aplikasi pada sistem sosial dan ekonomi. Nah, pada bahan kajian terakhir ini, saya akan memberikan contoh nyata penerapan konsep gaya dan hukum-hukum Newton pada kasus analisis bisnis menggunakan Lewin Model Force Field Analysis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya contoh kasus ini, Anda bisa menghubungkan ya pelajaran fisika pada hari ini dengan kondisi nyata yang sesuai dengan bidang Anda, yaitu bidang sosial dan ekonomi. Sebelum kita membahas detail keseluruhan bahan kajian tersebut, coba Anda analisis, apakah yang menyebabkan bis ini bergerak? Lalu, apakah secara alami bis ini dalam keadaan bergerak atau diam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, silahkan Anda saksikan video singkat berikut ini. Akan Anda saksikan sesaat lagi memberikan gambaran secara sederhana, secara ringkas mengenai hukum-hukum Newton serta beberapa fenomena yang berkaitan dengannya. Saya sarankan Anda menyiapkan kertas dan pensil sehingga Anda bisa merangkum dari tayangan yang akan Anda saksikan. Selamat menyaksikan. Welcome to Mumu Math and Science. In this video, I'd like to talk about some real-world examples of the 3 laws of motion. Sir Isaac Newton, who lived in the 1600s, developed 3 laws to describe all states of motion. In this video, I'd like to look at some real-world examples. Let's start with Law 1. Law 1, or the law of inertia, states that matter wants to resist any change in motion. The speed or velocity of a motion will not change unless an outside force acts upon it. For example, this bowling ball would travel in a straight line forever, but the friction of the floor and the air, plus striking the pins, change the velocity of the bowling ball. Astronauts appear to float in space because there is very little gravity pulling down on them in space. So when they change their velocity upward, the force of gravity is not pulling down on them, and they can float. And finally, if you're driving a car and it hits another car, the car stops, but the people inside keep moving forward. That is because the outside force is acted on the car and not the person inside. This is the same way a catapult works. The lever stops, but the object keeps moving. Law 2 states that the acceleration of an object depends on the force acting on it and the mass. And there's an equation, force equals mass times acceleration. Think of a shopping cart of groceries. The mass of an empty shopping cart is much less than a full shopping cart. So it takes much less force to push an empty cart compared to pushing one that is filled up with stuff. Welcome to Mumu Math and Science. In this video, I'd like to talk about some real-world examples of the 3 laws of motion. Sir Isaac Newton, who lived in the 1600s, developed 3 laws to describe all states of motion. In this video, I'd like to look at some real-world examples. Let's start with Law 1.
Law 1, or the law of inertia, states that matter wants to resist any change in motion. The speed or velocity of a motion will not change unless an outside force acts upon it. For example, this bowling ball would travel in a straight line forever, but the friction of the floor and the air, plus striking the pins, change the velocity of the bowling ball. Astronauts appear Jadi video yang baru saja Anda saksikan memberikan gambaran mengenai 3 hukum yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, salah seorang fisikawan yang sangat terkenal. Nah, hukum pertama Newton menyatakan konsep inersia, lalu hukum kedua Newton berkaitan dengan hubungan antara gaya dan perubahan gerak. Lalu hukum ketiganya berkaitan dengan aksi dan reaksi, dalam hal ini gaya yang bekerja pada dua buah objek. Setelah ini kita akan coba bahas satu persatu ketiga hukum ini lebih detail sehingga pemahaman Anda bisa lebih luas. Kita mulai bahasan terkait dengan hukum pertama Newton. Ya, nah sebelum Anda memulainya, ya coba Anda perhatikan ya gambar yang ada di sisi kanan atas ini. Ya, ada 3 segmen, ya. Kira-kira apa yang bisa Anda ceritakan dari gambar tersebut? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ya. Kondisi pertama, ya, Anda perhatikan ada seorang pengendara motor, ya, sedang mengendarai motor. Katakanlah dia bergerak ke sisi kanan atau ke sumbu X positif. Lalu di segmen kedua, Anda bisa saksikan di sini, ya, ternyata di depan pengendara terdapat suatu penghalang, ada tembok di sini. Nah, sekarang Anda perhatikan di segmen ketiga, Anda lihat di sini bahwa motornya tidak dapat meneruskan geraknya tetap karena adanya penghalang ini. Tapi Anda lihat nih, apa yang terjadi dengan pengendara di sini? Ya. Bisa Anda lihat di sini, ya. Kalau tadi, ya, di sisi awal Anda lihat, ya, pengendaranya bergerak ke sumbu X positif. Ya. Pun demikian di sini bergerak tapi kemudian terhenti. Ya, kenapa terhenti? Karena ada penghalang ini. Dan Anda lihat bagaimana fenomena yang terjadi pada pengendara. Pengendara akan berusaha untuk tetap bergerak ke arah
sebagaimana dia bergerak sebelum ada penghalang, yaitu bergerak ke sumbu X positif. Jadi, ya, yang ingin dinyatakan pada hukum pertama Newton ini adalah ya, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, ya, di sini Anda lihat sama dengan 0, ya, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Namun, untuk benda yang mula-mula atau keadaan awalnya bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda tersebut akan terus mempertahankan kondisi bergeraknya dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah adanya pernyataan gaya total atau resultan gaya. Ya, tidak hanya gaya saja, tapi resultan gaya. Ya. Apa itu resultan gaya? Ya, jadi resultan gaya merupakan penjumlahan vektor dari semua gaya yang berpengaruh ke objek. Kita lanjutkan pembahasan mengenai resultan gaya. Sini kita akan mengkaji dua buah benda, ya. Benda yang pertama, ya, yaitu benda A, ya. Pada benda A ini, ya, bekerja dua buah gaya. Yang pertama adalah F1, ya, yaitu gaya yang besarnya 10 Newton bekerja ke arah sumbu X positif, ya. Diingat kembali bahwa gaya tersebut adalah besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Kembali ke benda A, ya, gaya kedua yaitu F2, ya. F2, ya. Dia bekerja ke arah sumbu X negatif dan besarnya adalah 4 Newton, ya. Sehingga, ya, pada benda A ini, ya, akan bekerja, ya, resultan gaya yang nilainya 6 Newton. Dapatnya dari mana 6 Newton ini, ya? Jadi F resultan FRA, katakanlah F resultan pada benda A atau gaya total yang bekerja pada benda A itu sama dengan, ya, penjumlahan vektor, ya, dari vektor F1, ya, dan vektor F2, ya. Kenapa hanya F1, F2? Karena hanya ada dua buah gaya yang bekerja pada benda A tersebut. Jika ada gaya ketiga, maka bisa Anda tambahkan dan seterusnya. Setelah ini Anda lanjutkan, ya, sama dengan masukkan nilainya. Berapa nilai F1? Ya, plus 10, ya, ditambah dengan berapa nilainya? F2. Ingat, F2 bekerja ke sumbu X negatif, sehingga masukkan minus 4, ya. Hasilnya sama dengan 10 dikurangi 4, sama dengan 6 Newton. Jangan lupa satuannya. Gaya itu memiliki satuan internasionalnya, ada Newton, ya. Lalu, untuk soal yang kedua atau kasus yang kedua, ya, katakanlah untuk benda B, ya, di sini Anda punya benda kedua, ya, benda B bekerja juga dua buah gaya, ya, yaitu gaya F1, ya. Di sini Anda punya F. Nah, saya gunakan notasi lain, ya. Anda punya F3, ya. Dan juga Anda punya F4 di sini, ya. Sekarang Anda lihat bagaimana F3 dan F4. Nah, secara notasi vektor, jika Anda perlu mencari resultan
apakah yang bekerja pada benda B ini, maka prinsipnya tetap sama, ya, yaitu tetap Anda nyatakan sebagai F yang bekerja pada benda F resultan. Sebentar. Ya. F resultan yang bekerja pada benda B akan sama dengan ya resultan dari F3 ya ditambah dengan F4 ya. Tetapi yang perlu Anda perhatikan di sini ya, antara F3 dan F4 itu dia tidak bekerja pada sumbu yang sama, sehingga harus Anda gunakan persamaan berikut ini. Akar sehingga besar dari F3 sama dengan akar dari F3 kuadrat ditambah F4 kuadrat. Nah, kalau dia tidak bekerja pada sumbu X, sumbu Y, misalnya membentuk sudut tertentu, maka harus Anda tambahkan sumbu ketiganya, yaitu plus 2F3F4 cos theta. Dengan tetanya adalah sudut antara kedua buah vektor tersebut. Nah, untuk kasus yang ini dapat Anda selesaikan F3-nya bukan F3 ini ya, F resultan pada benda B. Di sini F resultan pada benda B sama dengan ya akar dari berapa F3? 4 kuadrat ditambah 3 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat, sehingga hasilnya akan sama dengan 5 Newton. Ya. Nah, nanti untuk arahnya Anda gunakan aturan yang tangen. Ya. Sehingga didapatkan bahwa arahnya arah F resultan pada benda B ini dia akan membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. Masih ingat tayangan terkait pengendara motor ya di beberapa slide sebelumnya? Anda tersebut mempertahankan kondisinya, dalam hal ini mempertahankan keadaannya untuk terus bergerak. Ya. Nah, pada video singkat berikut ini, ya, Anda akan bisa melihat lebih jelas lagi contoh fenomena bagaimana suatu itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kondisi atau yang disebut dengan silakan. That was cold. Why would you do that to me? Sometimes you have to make sacrifices for science. Okay, fine. So what exactly is inertia? Newton's first law of motion, also known as a law of inertia, states that an object in motion will remain in motion unless an outside net force acts on it. But an object at rest will remain at rest unless a net force acts on it and changes its motion. Cool language fact. The word inertia comes from a Latin word that means lazy or idle. So, does that mean matter is lazy and it resists changing its motion? Yeah, I guess you could say that. Okay. So how does popping a water balloon demonstrate inertia? Right now, the balloon is holding in the water with its elastic force. The force of gravity is trying to pull the balloon down, and my hand is pulling the balloon up. So right now the forces are all balanced. When I pop the balloon, the elastic force of the balloon pulls itself away. But the inertia of the water, because of its mass, makes it resist moving.
So it seems to stay still for a moment before the force of gravity starts making it accelerate downward. But the green material of the balloon itself has way less mass and therefore less inertia to hold it in place. So it flips itself away from the balloon quickly. And because the water has so much more mass and inertia than the balloon material, the balloon doesn't disturb the main mass of water. Basically, it does the easiest thing it can, which is to go around the water rather than move the water. So it's lazy. Right. And look at that. Even as it starts falling, the water holds its shape right up until it hits my head because its inertia makes it resist any change. Notice the spray around the water? All the little droplets you see are being pulled away from the main part of the balloon because they adhered to the balloon. Wait, water sticks to the balloon? Are you saying water is sticky? That's right. We don't usually think of water as being sticky, but it does adhere to things. Okay, there's one more weird thing I'm seeing in the video here. What is that octopus arm thing coming off the rest of the balloon? That's interesting. What's happening there is that when I pop the balloon with a pin, there's a tiny fraction of a second in which there's a small circular hole before the rest of the balloon tears itself in half. In that tiny split second, the balloon's elastic force pushes water out the small hole, creating the shape you see. Then, as the rest of the balloon flies away, the inertia of that area of water makes it continue to move outward away from the main mass of water. So as the water glob falls, that little arm keeps extending itself. In fact, if your head hadn't been in the way, that arm probably would have kept getting bigger. That's kind of awesome. That's Newton's first law of motion. Yeah, this time like scary face. It's twisted. The good part is you don't know when it's going to happen. Oke, sekarang kita coba kaji pelan-pelan ya. Jadi ya video yang Anda saksikan sebelumnya itu menceritakan tentang apa sih? Ya. Di sini saya coba bagi menjadi 4 segmen, yaitu A, B, C, dan D. Segmen A ini ya adalah segmen kondisi awal. Ya, Anda perhatikan di sini ya bagaimana bentuk dari air dan balon. Ya, kemudian pada segmen B, begitu balonnya dipecahkan, ya, Anda bisa lihat di sini bagaimana ya air yang berada di dalam balon tersebut, ya, berusaha untuk tetap mempertahankan bentuknya. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya, bentuknya seolah-olah tetap dipertahankan supaya tetap seperti kondisi awalnya, yaitu kondisi A, dan bentuk tersebut ya terus dipertahankannya hingga ya sesaat sebelum mencapai penghalang. Ya, apa itu penghalangnya? Dalam hal ini adalah kepala dari bapak-bapak tadi ya. Ini adalah penghalangnya ya di segmen D. Begitu bertumbukan atau bersentuhan dengan penghalangnya, di sini Anda lihat bagaimana bentuk bentuk airnya sudah tidak sama lagi seperti bentuk dia di kondisi awal atau di kondisi A. Nah, sekarang Anda fokus di B dan C, ya. Anda lihat bagaimana ya air yang berada di dalam balon
pada kondisi A berusaha untuk tetap mempertahankan bentuknya. Ya. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut dengan inersia. Ya. Tadi pada tayangan juga sempat dibandingkan ya, mengapa air tetap mempertahankan bentuknya, tapi tidak demikian dengan balonnya. Kalau Anda lihat di sini di posisi A ya, Anda lihat balonnya bentuknya seperti tayangan ya, tetapi di B dia tidak mempertahankan bentuknya seperti di kondisi A. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan massa. Jadi inti dari hukum pertama Newton itu adalah sesuatu yang disebut dengan inersia. Ya, inersia disebut juga dengan kelembaman, ya, merupakan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan awalnya. Nah, tadi Anda bisa lihat bagaimana inersia balon versus inersia air. Nah, Anda lihat bahwa kecenderungan mempertahankan bentuk yang dimiliki oleh air jauh lebih tinggi dibandingkan dengan inersia dari balon. Nah, kenapa demikian? Karena massa air jauh lebih besar daripada massa balonnya. Nah, di sini Anda bisa lihat adanya keterkaitan antara inersia dengan massa. Secara singkatnya, ya, massa suatu objek merupakan sebuah pengukuran kuantitatif dari inersia. Dan satuan SI atau standar internasional untuk massa adalah kilogram. Coba Anda renungkan, mengapa menarik sapi lebih sulit dibandingkan menarik kambing? Ini adalah salah satu checkpoint pemahaman Anda mengenai hukum pertama Newton. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai gaya. Gaya itu muncul sebagai interaksi dari dua buah benda atau dua buah sistem. Mohon Anda perhatikan penegasan berkaitan dengan interaksi. Ya, jadi gaya itu timbul sebagai akibat adanya interaksi dari dua buah benda. Nah, pada suatu benda atau pada suatu objek bisa bekerja beberapa gaya sekaligus. Ya. Nah, gaya-gaya ini muncul karena adanya interaksi benda tersebut dengan lingkungannya. Jika benda dalam keadaan setimbang, hal ini berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Ya. Dan diingat kembali bahwa gaya adalah besaran vektor, yaitu suatu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Ada beberapa jenis gaya yang akan dipelajari pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah gaya gravitasi bumi atau yang disebut juga sebagai berat. Yang kedua adalah gaya normal, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai gaya gesek. Oke, ya. Jadi diingat kembali, gaya itu merupakan interaksi dua buah benda atau dua buah sistem. Sehingga manakala Anda mendefinisikan gaya gravitasi bumi, berarti di sini yang menjadi perhatian Anda adalah interaksi antara bumi ya sebagai objek pertama ya dengan bendanya. Dalam hal ini contohnya adalah orangnya sebagai objek kedua. Nah, akibat adanya interaksi antara objek pertama dan objek kedua, maka timbullah suatu gaya yang disebut dengan gaya gravitasi. Dan di sini Anda lihat ya bahwa gaya gravitasi bekerja menuju permukaan bumi. Menuju pusat bumi. Nah, gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda di sekitar permukaan bumi disebut juga dengan berat. Nah, kalau bahasannya berubah, tidak lagi bumi, tetapi contoh yang kedua adalah bulan, maka interaksi antara bulan dengan objeknya pun juga akan menghasilkan gaya gravitasi, tetapi tidak lagi gaya gravitasi bumi, melainkan gaya gravitasi bulan. Ya, di sini bisa Anda lihat bahwa
besar gaya gravitasi bumi untuk objek yang sama, ya, lebih besar daripada gaya gravitasi bulan. Kenapa demikian? Silakan Anda telaah lebih jauh. Sebelumnya, Anda sudah mempelajari mengenai gaya gravitasi bumi, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis gaya kedua, yaitu gaya normal, ya. Gaya normal ini tetap mengikuti definisi gaya, yaitu interaksi antara dua buah objek atau sistem. Namun di sini gaya normal ini muncul manakala ada dua buah permukaan yang bersentuhan dan arahnya tegak lurus permukaan. Oleh karena itu disebut sebagai arah normal, ya, atau gayanya disebut sebagai gaya normal. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, arah gaya normal pada berbagai permukaan yang berbeda. Katakanlah untuk kasus yang A di sini, ya, ini adalah permukaannya, ya, sebuah X positif, ya, sini, ya. Kemudian ada orang berdiri di permukaan, mana yang tegak lurus permukaan, nah, Anda gambarkan, ya, sehingga ini adalah gaya normalnya. Nah, lalu yang kedua di sini, ya, karena dia berdiri di permukaan bumi, maka akan muncul W di sini, yaitu berat yang nilainya sama dengan M kalikan G. Nah, kasus yang kedua, katakanlah di sini benda B, ya. Pada benda B, dia juga memiliki, ya, berat, ya, WB, ya, dan di sini dia juga memiliki gaya normal, ya. Nah, perhatikan di sini, ya, pada kasus A, ya, maupun kasus B, ya, berlaku bahwa gaya normalnya itu sama dengan W, ya. Kenapa N sama dengan W? Karena benda A maupun benda B keduanya dalam keadaan setimbang. Ingat lagi hukum pertama Newton, ya. Jika kondisi benda tersebut setimbang, maka resultan gayanya bagaimana? Resultan gayanya akan sama dengan 0, ya. Resultan gayanya sama dengan 0. Di sini bisa Anda lihat ada dua buah gaya, ya, yaitu positif N, ya, ditambah dengan, ya, negatif W, ya, sama dengan 0. Sehingga N akan sama dengan W, ya. Namun perlu diperhatikan bahwa N sama dengan W ini tidak berlaku secara universal, ya. Nah, coba Anda selesaikan kasus benda C berikut ini, ya. Ups, saya ganti warnanya. Coba Anda selesaikan. Nih, apakah N sama dengan W? Silakan Anda kaji dengan cara menggambarkan garis-garis vektornya, garis-garis gayanya, ya, dan kembali ke hukum pertama Newton bahwa pada saat setimbang maka sigma F-nya akan sama dengan 0. Nanti jika Anda berhasil menggambarkan garis gayanya, dapat Anda lihat bahwa untuk kasus benda C ternyata N tidak sama dengan W. Alhamdulillah perkuliahan sudah berlangsung selama 31 menit, ya. Saatnya Anda beristirahat sejenak, ya. Bayangkan Anda sedang berjalan di alam terbuka, ya, menyegarkan pikiran, ya. Ini contohnya sedang berjalan di katakanlah taman kota, ya. Gitu. Nah, nikmat atau tidak?